Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fa in qulta faqad waradatil ayatu wal akhbar birridha bi qada'illahi ta'ala fa in kanatil ma'asi bi ghairi qada'illahi ta'ala fa huwa muhal wa huwa qadihun bit tauhid wa in kanat bi qada'illahi ta'ala fa karahatuha wa maqtuha karahatan li qada'illahi ta'ala fakarahatuha wa maqtuha karahatun liqada'illahi ta'ala wa kayfas sabil ila jam'i wa huwa mutanaqidun ala hadzal wajhi wa kayfa yumkinul jam'u bainar ridha wal karahah bi syai'in wahid fa'alam anna hadza mimma yaltabisu 'ala ad-du'afa'il qasirin 'anil wuquf 'ala asraril 'ulum وقد التبس على قوم حتى رأوا السكوت عن المنكرات مقاما من مقامات الرضا وسموه حسن خلق وهو جهل محض بل نقول الرضا والكراهة يتضادان إذا توارد على شيء واحد من جهة واحدة على وجه واحد فليس من التضاد بشيء واحد أي يكره من وجه ويرضى به من وجه إلى آخره. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Maka jikalau kamu mengatakan sungguh telah mendatang ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ridha dengan keputusan Allah, ridha dengan takdir Allah Ta'ala. Ayat Quran, hadis Nabi memerintahkan kepada kita untuk ridha dengan takdir Allah, ridha dengan ketentuan-ketentuan Allah. Nah, maka jikalau perbuatan-perbuatan maksiat itu bukan qada'ullah, bukan takdir Allah, maka itu mustahil dan itu merusak pada tauhid. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa maksiat itu bukan takdir Allah, maka itu orang yang rusak tauhidnya. Maksiat bukan takdir Allah, maka orang ini orang yang rusak tauhidnya, sebab dia menyatakan bahwa ada pada alam ini sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Berarti dia mengatakan bahwa ada terjadi di alam ini sesuatu yang tidak dikehendaki Allah. Nah itu kalau kita beriktikad demikian, itu bisa menyebabkan kita kafir. Berarti Tuhan itu ada kelemahan, karena ada terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki. Nah, kan lemah tuh ngarannya. Sedangkan Tuhan mustahil dari sifat lemah. Nah, lalu segala sesuatu apapun yang terjadi pada alam ini, baik itu taat, baik itu maksiat, itu adalah memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu yang bujur, itu yang benar. Nah masalahnya kalau kita ini ridha dengan perbuatan taat, nah itu mudah. Orang ada berbuat taat, itu kita senang karena itu adalah kehendak Allah, itu mudah. Tapi bagaimana kalau kita ini melihat suatu maksiat, melihat suatu kekafiran yang ada pada alam ini? Nah, apakah kita mesti benci dengan maksiat itu? Apakah kita benci dengan kekafiran itu? Nah ini yang jadi permasalahan dalam bab kita ini.
Dan jikalau perbuatan-perbuatan maksiat itu sudah diqadha oleh Allah, ditetapkan, dikehendaki, ditakdirkan, maka benci dan murka kepadanya itu maksiat adalah sama dengan benci kepada qada Allah Ta'ala. Nah ini, jikalau ada yang mengatakan demikian, kayak apa kita menjawab? Ujarnya, kalau maksiat itu dikehendaki oleh Allah, maka jika kita benci dengan maksiat, berarti kita benci dengan kehendak Allah. Bila benci dengan kehendak Allah, berarti benci lawan Allahnya. Maka bagaimana jalan, bagaimana cara mengumpulkannya? Kayak apa cara menghimpunkan antara benci dan ridha dalam satu perkara? Kayak apa caranya supaya maksiat itu kita benci sekaligus ridha? Nah, kayak apa caranya? Di mana ia bertentangan pada segi ini? Dan bagaimana mungkin bisa mengumpulkan antara ridha dan benci pada sesuatu yang satu? Kayak apa caranya? Maksiat dibenci iya, diridai iya. Nah, kawala menghimpunakan dua itu yang berlawanan pada satu sesuatu. Maksiat sesuatu yang satu. Benci iya, ridha iya. Nah, kayak apa caranya? Maka ketahuilah, Imam Ghazali menjawab terhadap perkataan orang tadi, bahwa masalah ini termasuk yang samar, termasuk yang tidak nampak artinya, atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang akalnya lemah. Memang sulit ini bisa mencerna, bisa memahami itu. Yang pendek dari mengetahui rahasia-rahasia ilmu. Dan sungguh samar, tidak nampak atas suatu kaum, sehingga mereka berpendapat bahwa diam dari perbuatan-perbuatan munkar itu suatu makam dari makam-makam ridha, dan mereka menamainya dengan husnul khuluq. Itu bacaannya. Dan mereka menamainya dengan husnul khuluq. Bahkan ada mazhab golongan yang mengatakan bahwa apabila kita melihat kemunkaran, kita melihat kemaksiatan, kita diam. Itu menunjukkan bahwa kita ridha dengan maksiat yang dikehendaki oleh Allah itu. Dan itu merupakan sesuatu budi pekerti yang baik, ujar pendapat satu kelompok manusia ini. Ada berpendapat ke itu. Jadi kita melihat yang munkar, kada usah ditagur, itu kehendak Allah juga. Ada melihat maksiat, kada perlu ditagur, itu kehendak Allah juga. Nah, ujarnya itu satu kedudukan yang tinggi. Kalau kita bisa demikian, kalau kita bisa demikian, berarti kita duduk di makam ridha ngarannya. Dan itu budi pekerti yang baik, ujar pendapat satu kelompok manusia ini. Nah, maka semacam ini, ujar Imam Ghazali, adalah kebuduhan semata. Ini kebuduhan ngarannya. Orang melihat nang munkar, melihat maksiat, kada usah ditagur, itu kehendak Allah juga. Ini orang bodoh yang nyata. Orang bodoh itu. Maka semacam ini adalah kebuduhan semata. Bahkan kami mengatakan bahwa ridha dan benci itu
dua hal yang berlawanan. Benci dan ridha itu dua perkara yang berlawanan. Ketika keduanya datang pada satu perkara, satu arah, atas satu sisi. Dalam satu perkara, dalam satu sisi, satu arah, memang benci dan ridha itu berlawanan. Bila ada ridha, kada ada benci. Bila kada ada benci, ada ridha. Dalam satu masalah, satu perkara, benci dan ridha itu memang kada bisa dikumpulkan. Maka tidaklah berlawanan benci dan ridha dari satu perkara itu. Dibencinya pada satu segi dan disenanginya pada segi yang lain. Tapi kalau masalah itu, perkara itu mempunyai banyak sisi, nah itu bisa saja terhimpun antara benci dan ridha itu pada satu sisi dan di sisi yang lain. Umpamanya hujan, aku benci lawan hujan, aku suka lawan hujan, itu kadang mau terhimpun dua dalam satu hujan, kadang mau terhimpun benci dan suka, kadang mau terhimpun. Tapi kalau dua sisi hujan itu bisa terhimpun. Aku kadang katuju hujan karena bisa banjir. Nah, tapi aku katuju lawan hujan karena tumbuh-tumbuhan jadi subur. Nah, itu satu hujan tapi dua sisi. Jadi itu bisa ridha dan benci. Kalau sebuting hujan aja itu kadakawa terhimpun benci lawan suka, benci lawan ridha. Tapi kalau kita pandang hujan itu banyak mempunyai segi, hujan dari segi ini membuat banjir, kadakatuju kita. Tapi hujan dari segi ini membuat subur tumbuh-tumbuhan, nah katuju kita, nah itu bisa. Nah itu mungkin kalau kita menerima akal pikiran kita. Kalau menerima akal pikiran kita. Hari panas, kadakatuju, panas awak. Tapi hari panas, jamuran karing, kapasan karing, katuju kita. Dari segi yang lainnya, katuju. Dari segi yang lain kita, kadakatuju, itu bisa. Nah sama maksiat tadi, maksiat itu banyak mempunyai segi-seginya. Kalau dipandang dari satu sisi maksiat itu kita kadang mungkin kawa ridha dan benci. Tapi kini kita pandang segi ini, di mana andaknya benci, di mana andaknya ridha dengan satu kemaksiatan itu. Kamu katuju lawan maksiat, katuju sekaligus kada katuju, maulah kayak itu, ada mau tuh. Ijam lawan maksiat tuh suka kada, suka kada mau kayak itu. Pasti ada seginya, suka di sini sukanya, benci lawan maksiat di sini bencinya, nah itu.